Selanjutnya, hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, kita ikuti bersama paparan dari KPK terkait Desa Anti Korupsi yang akan disampaikan oleh Bapak Romi. Pada Bapak Romi, kami persilakan. Pak Bupati mohon izin saya di sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, waktu tidak akan berlalu lama. Saya juga mengetahui bahwa ada kegiatan lain yang harus dilakukan oleh seluruh dari mulai Pemprov yang hadir sini. Terima kasih Bapak Mario, lalu Bapak Wakil Bupati. Mohon izin, ini suatu kehormatan bagi kami Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati mengikuti dari awal sampai habis. Seingat saya ikut program ini dari awal, dari mulai penyusunan panduan Desa Anti Korupsi juga saya menjadi salah satu penyusunnya. Yang ikut dari Bupati Wakil Bupati untuk kegiatan observasi itu hanya 3, dan ini adalah Wakil Bupati yang ketiga. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati. Saya sangat apresiasi Bapak Wakil. Hanya ini ada yang ketiga dari total 34 provinsi ya. Jadi saya kira saya sangat mengapresiasi ini Bapak Wakil Bupati. Lalu terima kasih kepada Bapak Inspektur, Bapak Kepala Dinas KMD. Mohon izin Pak Kasatgas, kita langsung mulai. Jadi pada intinya kami di sini tolong dibantu Bapak Kepala Kampung, perangkat serta masyarakat semua yang terlibat di sini untuk menjawab asesmen ini. Jawabnya seadanya saja. Kalau misalkan ada, jawab ada. Jika tidak ada, jawab tidak ada. Karena nanti yang belum ada, jika nanti desa ini terpilih, jadi Bapak Ibu semua masyarakat yang hadir, ada 3 nominasi nih yang akan mewakili wajah dari Provinsi Papua Barat. Yang pertama Desa Soribo atau Kampung Soribo, 2 kampung udah hilir, keduanya di Manokwari. Lalu yang ketiga ini adalah dari Manokwari Selatan, yakni Kampung Sidomulyo. Nah ini kita akan plenokan, kita akan paparkan minggu depan di Jakarta, di pusat, dan akan terpilih 1. Nah ini ya, akan terpilih 1 yang akan mewakili Provinsi Papua Barat di tingkat nasional, gitu ya. Jadi harapannya nanti jawabnya seadanya saja, karena nanti pada saat terpilih pun ada bimbingan teknis. Ya, misalkan Kampung Sidomulyo terpilih menjadi calon Desa Anti Korupsi, nanti Kampung Sidomulyo akan ada bimbingan teknis dari KPK untuk bisa melengkapi dokumen-dokumennya. Ada 5 komponen. Mohon izin. Baik. Ada 5 komponen Desa Anti Korupsi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasatgas, Pak Johnson. Penguatan tata laksana, di dalamnya ada 5 indikator. Ada penguatan pengawasan, ada penguatan kualitas pelayanan publik, ada 5 indikator juga. Ada partisipasi masyarakat, 3 indikator, dan terakhir kearifan lokal, 2 indikator. Memang sampai dengan saat ini seluruh kampung, seluruh desa yang bertotal 70 ribuan tidak ada yang sempurna. Saya sudah cek dari ujung Sumatera sampai dengan tidak ada yang sempurna, ada semua tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi setelah mengikuti bimbingan teknis, penilaian, dan akhirnya nanti diberikan apresiasi di tingkat nasional, itu bisa komplit semuanya ada. Itulah tujuan dari program ini, gitu ya. Memang ini adalah kampung anti korupsi yang ideal, harus memenuhi 18 indikator ini. Kalau itu semua terpenuhi, saya kira memang seharusnya dari tingkat kabupaten pun tidak perlu lagi repot. Itu bisa menjadi kampung yang mandiri, kampung yang mendorong agar masyarakatnya bisa sejahtera. Ada beberapa indikator di sini yang saya tidak akan sebutkan satu persatu. Untuk penjelasannya, sebaiknya saya akan langsung saja ke asesmennya. Yang pertama, akan mulai ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Yang pertama, penguatan tata laksana. Untuk penguatan tata laksana ini ada 5 indikator. Indikator yang pertama adalah adanya peraturan kepala kampung, gitu ya, ataupun di situ SOP tentang perencanaan pelaksanaan. Jadi saya tanya kepada kepala kampung atau sekretaris kampung atau seluruh masyarakat di Kampung Sidomulyo, apakah di sini ada RPJM kampung?
Ada ya, tadi bahkan sudah ditunjukkan fisiknya ya. Oke, kita ada. Dan di sini kalau ada itu nilainya, kalau fisiknya ada 50%. Kalau fisik dan digital ada nilainya 100%. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada digitalnya? Digitalnya ada? Ada ya? Di kampung Sidomulyo ini ada websitenya? Atau belum? Belum ya? Baik, berarti dalam bentuk apa? PDF ya? Oke, dalam bentuk PDF atau Word? Oke, fisik saja untuk, atau ada di sistem? Mungkin bisa dibantu oleh Dinas PMD. Di Dinas PMD, apakah di sistem yang untuk RPG dari RPJM kampung, RKP kampung, APD kampung, apakah ada sistem dari tingkat Pemkab? Belum ada ya, semua masih menggunakan konvensional ya. Baik, ada tetapi fisik saja. Berikutnya, untuk laporannya ada, jelas ada ya seharusnya ya. Ada, apakah ada fisiknya ataukah ada fisik dan digital? Ada fisik dan digital ya? Baik, fisik dan digital ada. Ya. Apa ini? Oh oke. SOTK ya, siap. Terima kasih. Siap. Berikutnya terkait dengan penyusunan dari tata laksana ini. Tata laksana ini misalkan peraturan tadi ya. Apakah ada undangan ke masyarakat untuk melibatkan atau ke perangkat? Ada? Dokumentasinya ada? Daftar hadirnya ada? Notulensinya ada? Notulensinya ada? Ada? Jadi ada notulensi terkait misalkan di hari Minggu sore, di Minggu tanggal sekian bulan sekian tahun sekian dilaksanakan penyusunan RKP dengan daftar hadir sekian dihasilkan adalah ini. Ada? Ada yang mungkin Pak Sekretaris Kampung bisa, ada ya? Oke, nggak apa-apa, kita akan klaim ini ada fisik dan juga digital. Seharusnya juga ada digitalnya, ada fisik dan digital. Baik. Selanjutnya, apakah APBD Kampung sudah sesuai dengan peraturan Menteri Desa dan juga PP nomor 11 tahun 2021 untuk pertanggungjawabannya? Apakah dalam dalam APBD Kampung itu ada prioritasnya? Misalkan prioritas satunya adalah program ini atau pengadaan ini, ada prioritasnya? Karena seharusnya ada prioritasnya ya. Ada ya? Itu fisiknya ada, dokumennya ada, digitalnya ada atau tidak? Digitalnya ada? Seharusnya kalau sudah dalam bentuk seperti ini ada, minimal di komputer perangkat kampung ada ya. Di sini komputernya ada atau ada punya laptop begitu di kampung, laptop seharusnya ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan klaim ada nilainya, jadi nilainya 100%. Oke, bisa langsung ke yang terakhir. Terkait dengan dokumen-dokumen yang tadi disebutkan, RPJM, RKP, APB kampung, apakah dilakukan upload ke media online? Contoh misalkan, kalau tadi website belum punya begitu ya, apakah dari kampus Sidomulyo sudah memiliki media sosial? Misalkan ada Facebook, Twitter, sudah punya? Ya? Facebook. Nah, Facebooknya atas nama pribadi atau atas nama Kampung Sidomulyo? Kampung Sidomulyo, apakah sudah pernah diupload di sana misalkan hasil RKP? Sudah. Oke, tapi sudah pernah diupload? Sudah ya? Oke, bisa kita cek ada. Baik, berikutnya, apakah ada peraturan kepala kampung untuk melakukan evaluasi kinerja perangkatnya? Ada peraturan kampungnya? Ada ya? Ini SOTK-nya, oke, SOTK ada. Oke, ini peraturan kampung nomor 2, oke. Ini SOP-nya ada. Oke. Ini untuk peraturan kampung pencegahan korupsi dan gratifikasi ya. Oke. Ada. Mekanisme pengawasan dan evaluasi juga ada. Oke. Fakta integritas juga ada. Oke, ada saya kira.
Pada saat melakukan penyusunan ini, apakah ada notulensinya atau dikerjakan langsung oleh kepala kampung atau oleh ada tim perangkatnya yang menyusun ya? Ada tim ya. Dokumentasinya ada Bapak? Pada saat penyusunan ini, misalkan rapat di sore hari gitu ya, di kepala kampung ada? Ada ya? Oke, saya kira 1, 2 ada semua. 1, 2 ada semua. 1, 1, 3. Terkait dengan peraturan kepala kampung untuk pencegahan korupsi, di sini saya sudah lihat ada peraturan kepala kampung Sidomulyo terkait dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi di kampung Sidomulyo, di peraturan nomor 3. Jadi saya kira bisa diklaim. Kita nanti akan cek untuk isinya. Ini saya kira luar biasa, kampung ini ada semua. Semuanya ada. Lanjut ke 1.4 terkait dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah kampung dengan pihak penyedia atau terkait dengan pengadaan proses barang dan jasa. Pertanyaannya, apakah sudah pernah membuat perjanjian kerjasama Bapak Kepala Kampung antara perangkat pemerintah kampung dengan penyedia jasa untuk pengadaan barang dan jasa? Belum ya? Atau misalkan seperti ini, misalkan adanya pembangunan yang dibantu oleh CSL atau perusahaan atau pihak di luar pemerintah, NGO, sudah pernah ada? Contoh misalkan di Jawa adanya pembuatan waduk, pembuatan bendungan dibantu oleh BUMN, dibantu dananya oleh perusahaan. Apakah di kampung Sidomulyo sudah pernah atau belum? Belum ya? Semuanya swadaya ya? Belum ada di sini misalkan ada perusahaan ini atau BUMN ini ikut membangun jalan atau ikut membangun sarana apa? Belum ada? Oke, belum ada. Kita cek dulu. Luar biasa, semua swadaya berarti ya? Luar biasa. Baik, berikutnya untuk terkait dengan keputusan kepala kampung terkait dengan fakta integritas. Tadi sudah saya lihat yang ada fakta integritas ini untuk peraturan nomor 5 terkait dengan fakta integritas perangkat kampung dan staf kampung Sidomulyo ya. Saya kira sudah detail, akan ada komitmen ya, komitmen perangkat kampung dan staf untuk secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi dan nepotisme. Oke, ini bisa kita lihat. Apakah ini sudah disosialisasikan ke masyarakat, Bapak? Belum ya? Oke. Kalau bisa ini disosialisasikan atau misalkan di-upload begitu ya di media yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kalau misalkan medianya belum bisa diaktif, setidaknya misalkan ditempel di ada media ini, media apa? Media mading gitu ya, majalah dinding atau yang lainnya. Ini sangat luar biasa. Berikutnya masuk ke pengawasan. Mohon izin, nanti saya akan libatkan juga dari perangkat inspektorat terkait dengan indikator adanya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat kampung. Ini yang pertama untuk perangkat kampung dahulu ya. Yang pertama, apakah dari kepala kampung melakukan evaluasi terhadap perangkatnya secara periodik? Pernah ya. Nah, pada saat melakukan itu apakah ada undangannya? Misalkan undangan kepada seluruh perangkat kampung untuk melakukan evaluasi kinerja. Belum ya, hanya manggil saja ya. Oke, dipanggil, kita akan melakukan evaluasi seperti itu ya. Baik. Berarti digital belum. Pada saat melakukan evaluasi kinerja, apakah ada daftar hadir dokumentasi, notulensi? Ada ya? Oke, ada. Dokumentasi ada. Daftar hadir ada. Apakah memiliki format form terkait dengan kinerja dari perangkat kampung? Contoh misalkan formnya ada template-nya form nomor A01 atau form nomor sekian gitu ya.
nama, jabatan misalkan gitu ya, sekretaris, lalu evaluasi untuk di bulan apa, tahun berapa, sudah baik kah, belum baik kah, apa sudah sangat baik, itu ada formnya? Belum ya, berarti masih konvensional ya. Jadi misalkan Bapak sebagai kepala kampung memanggil, lakukan arahan begitu ya, ada yang kurang baik, minta diperbaiki seperti itu ya. Berarti masih belum ada untuk formulirnya. Berikutnya, apakah ada surat keterangan terkait dengan pembinaan dari inspektorat dari tingkat kabupaten ataupun mungkin dari distrik begitu ya? Ada pengawasan, terus ada untuk berita acaranya? Belum ada ya? Baik, berarti masih, atau ada sistem-sistem Pak, inspektur izin yang diisi oleh kampung atau? Penerapannya menggunakan Siskodes. Oh, Siskodes. Ya, Siskodes, laporannya sudah masuk ke inspektorat dan dari pihak inspektorat kami sampel. Ya, oke. Saatnya juga. Oke, izin. Jadi berarti dari sampling tadi, apakah di dalamnya kampung Sidomulyo termasuk dalam sampling tadi Pak? Sidomulyo belum pernah kami sampling. Oh belum ya, karena lurus-lurus saja gitu. Biasanya di sampling yang ini ya, yang bermasalah. Baik. Untuk dokumen tindak lanjut juga berarti belum ada ya? Belum ada. Oke. Untuk indikator ketiga di komponen kedua, apakah di perangkat kampung Sidomulyo dalam 3 tahun terakhir, berarti hitungannya 2020, 2021, 2022, apakah pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi? Belum ya? Belum ada ya? Oke, belum. Ini baik di tingkat kejaksaan begitu, kepolisian belum ada ya? Aparat kampungnya Apa? atau warganya? Apa? Perangkat kampung. Ya, siap. Terima kasih. Oke, saudara belum ada. Ini belum semua. Baik. Apakah di sini saya akan lanjut ke nomor ketiga, adanya layanan pengaduan bagi masyarakat? Apakah dari perangkat kampung menyediakan akses untuk masyarakat mengadu, melaporkan? Apakah ada? Belum ada ya? Contohnya misalkan kotak pengaduan begitu ada? Belum ada. Berarti semua masih konvensional ya? Berarti masuk ke kantor kepala kampung untuk mengadukan secara lisan. Seperti itu ya? Jadi misalkan saya ada masalah ini dilaporkan kepada kepala kampung atau sekretaris kampung atau perangkat kampung begitu? Apakah ada rekapitulasinya? Ada rekapnya? Contoh misalkan sepanjang tahun 2022 total ada 3 masyarakat yang mengadu. Ada rekapnya? Pak Sekretaris? Belum ada ya? Berarti langsung diterima, langsung diberikan solusi begitu ya? Seperti itu ya biasanya ya? Oke. Apakah selanjutnya? Apakah sudah pernah ada survei, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Kasatgas, terkait dengan survei kepuasan masyarakat kepada layanan publik dari pemerintah kampung? Sudah ada? Sudah pernah? Sudah pernah atau belum? Belum? Atau misalkan pada saat daftar hadir misalkan ada tulisannya pesan kesannya sangat puas atau tidak juga? Belum ada ya? Oke. Belum ada. Terkait dengan Permendagri nomor 2 tahun 2017, saya ulangi, Permendagri nomor 2 tahun 2017 terkait dengan keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi layanan pemerintah. Apakah pernah dilakukan, misalkan ditaruh di majalah dinding, di dinding gitu ya, terkait dengan layanan apa saja, atau pernah disebar gitu surat edaran melalui surat ataukah WhatsApp atau yang media lainnya? Mohon izin. Oh deh, tapi ada di TPL ya, di Mading ya. Oke, Madingnya Mading tingkat kampung atau sampai tingkat dusun, tingkat RT, atau cukup atau berpusat di kampung? Berpusat di kampung ya. Oke, ada. Ada, tapi fisik.
Kita lanjut indikator keempat di komponen ketiga terkait dengan APB kampung ya, untuk APBDes, APD kampung terkait dengan baliho atau poster. Apakah sudah terpasang? Sudah ya. Di tingkat kampung saja terpusat atau sampai ke tingkat dusun atau RT? Di kampung berarti hanya satu ya? Satu ya. Oke. Satu. Apakah untuk APB kampung itu pernah disebut di-upload atau disebarkan melalui digital? Contohnya melalui WhatsApp, Facebook, Twitter atau website dan lainnya. Sudah? Belum. Oke. Berikutnya terkait dengan maklumat pelayanan. Apakah di sini terdapat maklumat pelayanan sesuai dengan Permen Pan-RB yang berlaku? Contoh misalkan komitmen dari aparatur desa, dari kepala kampung begitu, terkait dengan pelayanan publik yang misalkan anti suap kah, anti gratifikasi kah, atau anti pungli. Maklumatnya terpasang. Ya? Ada ya? Ada bentuknya seperti apa? Poster atau banner? Oh banner, oke. Bannernya anti atau apa? Anti gratifikasi. Oke, banner anti gratifikasi diletakkannya di kantor kampung. Oke. Di website-nya dulu di kampung saya. Berikutnya untuk komponen keempat, sedikit lagi selesai. Mohon bersabar Bapak Ibu, mohon izin. Terkait dengan adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP kampung, gitu ya. Yang pertama terkait dengan musyawarah kampung, terkait dengan penyusunan, apakah masyarakat ikut dilibatkan untuk RKP kampung? Untuk penyusunan RKP kampung, apakah masyarakat, misalkan di situ tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, atau masyarakat lainnya ikut dalam penyusunan RKP kampung? Bamuskam biasanya. Oh, Bamuskamnya belum ikut ya? Belum, Bamuskamnya belum ikut. Terkait dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan kampung, apakah masyarakat secara rutin ikut terlibat? Contoh misalkan dalam pembangunan apa? Misalkan di sini salah satu proyeknya apa? Proyek kampung, pemerintahan kampungnya, pembuatan jalan kah, pembuatan irigasi kah, pernah melibatkan masyarakat? Dokumentasinya ada? Misalkan di foto begitu ya, atau di videokan begitu, daftar hadirnya, undangannya ada? Ada ya? Oke. Terkait dengan RKP kampung, penyusunan RKP kampung, apakah ada SK tim penyusunnya? Tim penyusun RKP kampung, SK-nya. Di daftarnya siapa aja? Misalkan 1, 2, 3, 4, siapa. Belum ya? Berarti belum pakai SK ya? Iya. Oke, RPJMK atau penyusunan RKP atau penyusunan APB kampungnya tetap tidak ada SK-nya ya. Misalnya SK surat keputusan kepala kampung nomor 1 tahun sekian menunjuk gitu ya, nomor 1 atas nama bapak siapa, 2 bapak siapa, seperti itu sudah ada dalam penyusunan. Oke. Tapi tidak ada nama-namanya ya. Dalam situ belum tidak ada nama-namanya ya. Belum. Untuk terkait dengan indikator kedua di komponen keempat, apakah pernah melakukan survei terkait dengan perilaku masyarakat terkait dengan anti korupsi? Sudah pernah? Belum ya? Belum terkait baru yang saya baru saya belum semua sudah belum.
terkait dengan keterlibatan lembaga kemasyarakatan, misalkan ada organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, NGO, LSM, apakah memiliki beberapa kegiatan yang melibatkan kolaborasi antara perangkat kampung dengan apa tadi berarti disebutnya ya, organisasi? Misalkan dalam kegiatan apa kemarin HUT gitu ya, HUT apa? Yang untuk HUT Injil, ya itu apakah misalkan ada kerjasama gitu, atau kemarin misalkan pada saat Idul Fitri begitu adanya kerjasama antara perangkat kampung dengan organisasi kemasyarakatan? Ada, misalnya apa Bapak? Mohon izin. Oke, keamanan antara perangkat kampung dengan ormasnya apa contohnya? Oh, Banser. Oke, Banser NU gitu. Dokumentasinya ada? Ada ya? Barangkali ada foto dokumentasinya ada? Oke. Undangan ada itu bisa. Itu ada semua. Terakhir terkait dengan komponen kearifan lokal. Pertanyaannya, terkait dengan adanya budaya lokal atau hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi, apakah ada atau tidak? Contoh, misalkan kemarin yang kampung anti korupsi pemenang di tahun pertama di kampung Panggung Harjo, Kabupaten Bantul, itu ada hukum adat yang diangkat menjadi maklumat di pemerintahan kampung setempat. Kalau terdapat ada yang mencuri, misalkan dari polisian atau dari kejaksaan begitu ya, menangkap ada yang mencuri, itu kalau sakit tidak perlu tokoh atau sesepuhnya menjenguk. Cukup yang menjenguk hanya mungkin yang muda-muda saja, yang cah nom-nom saja gitu ya. Gitu. Ya, ada atau tidak? Belum ada ya? Belum ada seperti itu ya? Oke. Belum ada. Iya, ada. Itu kemarin itu di salah satu kampung di Jawa ada. Atau misalkan di tempat lain juga ada. Misalkan barang siapa yang di situ ketahuan mencuri atau di situ korupsi, maka kalau misalkan hajatan, tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat tidak perlu hadir. Jadi yang cukup hadir cuma yang masyarakat biasa-biasa saja. Itu sampai seperti itu aja. Ya, ini tidak ada ya? Oke, tidak ada. Terakhir. Itu indikator terakhir di kearifan lokal. Apakah terdapat testimoni dari masyarakat setempat yang telah didigitalisasi? Contoh misalkan dari tokoh sesepuh agama ya, misalkan dari Pak Pendeta atau dari dari ustadz, dari ulama pernah melakukan statement terkait dengan penilaian terhadap Kampung Sidomulyo. Sudah pernah atau belum? Belum. Misalkan gitu ya di satu event gitu, misalkan di 17 Agustus atau apa begitu ya, statement dari tokoh di masyarakat atau tokoh di adat gitu yang menyampaikan terkait dengan kinerja perangkat kampung. Sudah ada atau belum sekali lagi? Belum ya? Oke, belum. Oke. Untuk semuanya sudah kami record, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini adalah hasil yang nanti akan kami padu-padankan dengan tadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai ini kita sudah mengecek beberapa lokasi sarana prasarana Bapak Ibu. Tadi kami bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Inspektur, Bapak Kepala Dinas PMD, juga didampingi oleh dari tingkat provinsi, itu sudah berputar-putar ke sarana-sarana yang ada. Itu kita akan perpadankan dan mohon doanya di minggu depan kami akan presentasikan di tingkat pusat. Kita mohon doanya sehingga di Kampung Sidomulyo itu bisa menjadi kampung anti korupsi Bapak Ibu ya. Jadi kita ini semua yang terbaik dari kami yang bisa kami lakukan. Mohon izin itu saja dari kami. Sekali lagi tetap semangat, tetap doa dipanjatkan dari kita semuanya agar nantinya yang terbaik yang akan terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Shalom.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.